siap melayani dengan senyum. Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Pematang Siantar yang baru dilantik 22 Februari 2022, Dr. Haji Susanti Dewayani. Nah pemirsa, seperti kita ketahui semalam ya Babe, hadir bersama kita saat ini pemimpin redaksi Berita Monalisa TV, Babe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pemirsa Monalisa. Saya Kemas Edi Junaidi, lebih akrab disapa Babe. Oke, baik Babe, seperti kita ketahui semalam sore, tepatnya Kamis 24 Februari 2022, Wakil Wali Kota terlantik Susanti Dewayani berjiwa besar dengan penuh integritas mengundang para insan pers di Kota Pematang Siantar ya Be ya? Iya. Dalam acara itu juga pemirsa, Babe sempat berpesan. Ini yang sangat menarik, kata Babe seperti ini, kalau wartawan ini enak aja, kalau dibawa enak kali, kalau dibawa bandal kali. Nah pemirsa, kita mau tanya, mengapa Babe pada saat itu berpesan agar wakil wali kota yang baru ini harus berani mengambil kebijakan? Bagaimana tanggapannya Be? Terima kasih Mbak Ijra. Sebenarnya kita cukup sangat mengapresiasi ya, artinya dengan keberanian atau inisiasi daripada Kadiskominfo untuk menggelar acara temu pers. Ini sungguh sangat luar biasa, artinya ini suatu keberanian. Kenapa saya bilang berani? Karena media atau wartawan atau jurnalis ketika diundang hadir, image di benak masing-masing itu beraneka macam. Tapi di sini kita sangat menyesalkan. Kenapa kita bilang sangat menyesalkan? Persiapan tidak matang. Artinya Kadiskominfo yang digawangin oleh Pardamian Manurung tidak siap untuk menggelar acara bukan temu pers. Saya bilang bukan temu pers, tapi adalah silaturahmi dengan kawan-kawan jurnalis yang ada di Siantar Simalungun. Kita sangat mengapresiasi. Kenapa kita sangat mengapresiasi? Karena ini hal baru. Kota Pematang Siantar dipimpin oleh seorang wanita, yaitu seorang wanita yang notabene-nya juga seorang dokter spesialis anak. Ini adalah sangat luar biasa nih Mbak Izra. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Beliau seorang perempuan yang profesinya bukan sebagai seorang politikus, tapi dia berkeinginan untuk menjadi kepala daerah. Ini wah, luar biasa ya. Sangat apresiasi ya Babe ya. Sangat apresiasi pemirsa, karena memang jarang birokrat seperti ini ya Be ya. Ya artinya kan gini, seorang yang kita bilang untuk kedudukan, untuk finansial, untuk jabatan, saya pikir Bu Susan, Ibu Wakil Wali Kota, tidak akan lagi artinya mencari hal-hal yang membuat pusing kepala. Apalagi di Siantar ini. Siantar terkenal dengan julukan 1000 ketua. Makanya semalam saya dalam pertemuan itu saya bilang kenapa wartawan itu dibawa enak kali, dibawa susah kali, dibawa tongkar atau jugul, bahasa Siantarnya jugul kali. Artinya Ibu Wali Kota yang sekarang telah menjabat menjadi PLT Wali Kota, kita berharap agar mampu mengakomodir kawan-kawan, bukan dalam artian mengakomodir itu atau memberi kontribusi, bukan seperti itu, tapi bagaimana bersinergi sehingga mampu ya mempublikasi apa-apa yang menjadi kebijakan itu kepada masyarakat. Siantar saat ini butuh pemimpin yang benar-benar visioner, berani dan tegas. Kita sangat mendukung. Kenapa kita sangat mendukung? Banyak di kabupaten kota perempuan menjadi kepala daerah. Benar. Dan itu berhasil dengan mungkin karena seorang ibu-ibu, seorang istilahnya kalau di Siantar oma-oma ya. Kalau oma-oma ini kan biasanya cerewet gitu. Kalau beliau berani cerewet, beliau berani menegur orang, beliau berani tegas, saya pikir untuk Siantar ini akan bisa lebih maju.
seperti sesuai dengan slogan mereka, artinya visi misi mereka pada saat mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota. Dan ini harus digarisbawahin. Kenapa saya bilang digarisbawahin? Mereka pasangan Asner Susanti itu lawannya kotak kosong. Benar. Artinya lawannya kotak kosong. Kenapa saya bilang harus digarisbawahin? Mereka dipilih oleh partai-partai pengusung yang memang menginginkan perubahan di Kota Pematang Siantar. Aku pikir seperti itu, Mbak Ejra, untuk tanggapan kita, artinya pembuka mukadimah pada diskusi santai kita hari ini. Oke, terima kasih ya Be. Memang sangat Babe juga sangat mengapresiasi ya pemirsa dengan kebijakan langsung yang dilakukan oleh Dr. Susanti Dewayani. Lalu Babe, aku mau nanya tanggapan Babe. Dalam temu pers malam ada juga wartawan yang mengatakan bahwa birokrat yang ada di Siantar alergi wartawan. Itu gimana Be tanggapan Babe? Sebenarnya tidak. Kawan-kawan OPD atau kepala-kepala dinas itu alergi, itu saya bilang tidak benar. Tergantung daripada kepribadian kita. Ya yang benar aja lah, kita ini wartawan. Wartawan itu punya dibekalin ID card, dibekalin pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pemimpin redaksi. Bukan ujuk-ujuk menanya yang bukan harus ditanyakan, ditanya. Ini yang kadang-kadang terjadi di kalangan kawan-kawan wartawan. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang tidak harusnya, yang bukan ditanya, ditanya. Sehingga kepala dinas atau narasumber kita yang ingin kita tanya mengelak. Kenapa mengelak? Karena bukan tupoksinya atau bukan wewenang dia untuk menjawabnya. Tapi persoalannya lain ke kita, ke kawan-kawan wartawan ini. Ketika para OPD atau kepala dinas mengelak, seolah-olah alergi gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Artinya ketika kawan-kawan juga melakukan konfirmasi, menanyakan suatu persoalan yang lagi hot gitu ya, yang lagi booming, ya persiapkanlah. Artinya persiapkan diri, ya kan, persiapkan pertanyaan. Apakah memang yang mau kita tanyakan itu sesuai? Dan kita juga harus menguasai psikologis seseorang. Benar. Gitu. Artinya kita harus menguasai psikologisnya, Mbak Ejra. Bukan nggak kita datang terus ujuk-ujuk karena kita wartawan, terus harus setiap pertanyaan yang harus kita tanyakan harus dijawab. Oh no, bukan. Tetap itu. Harus ada koridor-koridornya gitu. Ya, etika jurnalis itu kan ada. Jadi kadang-kadang kawan-kawan juga seolah-olah karena dia wartawan gitu kan. Ini banyak. Saya juga ingatkan juga sama kawan-kawan terkhusus yang bergabung di KWRI, artinya kuasain dulu apa yang mau menjadi pertanyaan, sehingga ketika narasumber kita ingin tanyakan dia udah siap gitu. Dan bertanya itu bukan seperti penyidik, Mbak Ejra. Kadang-kadang saya sangat setuju. Iya, kadang-kadang kawan-kawan dia konfirmasi, tapi seolah-olah dia penyidik. Ini kan udah bertolak belakang. Itu yang kadang-kadang nggak dikuasain oleh kawan-kawan, sehingga daripada bertekak lama-lama, istilah orang Medannya bertekak, adu mulut, lebih bagus dia ngindar kepala dinasnya itu. Makanya terus dicaplah bahwasanya ya tanda kutip oleh wartawan alergi gitu. Sebenarnya kalau kita memang mampu melakukan artinya pendekatan, melakukan komunikasi yang aktif, saya pikir setiap jurnalis, setiap wartawan yang ingin mempertanyakan suatu persoalan pasti dibuka lebar-lebar pintunya. Jangan mencari kesalahan-kesalahan orang gitu. Kadang-kadang ya pemirsa juga harus kita ingatkan juga sama kawan-kawan, artinya sekecil sekecil rambut pun sebesar lubang jarum, persoalan itu kalau dibongkar-bongkar, dikorek-korek sebesar lubang sumur, Mbak Ejra. Jadi jangan mencari persoalan yang bukan harus dipersoalkan. Ini yang kadang-kadang kita harus
pilah untuk kawan-kawan agar bisa memahamin tupoksi mereka. Kita aja di media, Mbak Ezra ini ya, Mbak Ezra biar tahu juga kawan-kawan juga, artinya pemirsa juga tahu. Kita memberitakan yang baik aja orang belum tentu suka. Benar sekali pemirsa. Apalagi memberitakan yang tidak baik. Dan itu sekarang yang terjadi di tengah kita saat ini. Artinya kita juga harus mengingatkan kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis, bekerjalah profesional sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu Mbak Ezra. Oke. Benar sekali pemirsa, memang kita sebagai jurnalis bukan berarti dengan slogan yang jurnalis, walaupun dengan tanda kutip kebebasan pers, tapi kita tetap memiliki limit. Kita juga memiliki ada batasan-batasan, tapi kita tetap menyeimbangkan sebagai pilar keempat demokrasi, benar ya Be ya? Ya seperti itu. Ada juga kadang-kadang kawan-kawan nggak tahu waktu, Benar. karena dia ingin menyiapkan pemberitaan itu. Jam 10 sampai jam 12 pejabat itu ditelepon untuk konfirmasi, itu kan udah nggak etikanya udah nggak pas gitu. Waktu konfirmasi itu ada batasannya jam berapa, kecuali itu peristiwa yang berkompeten adalah orang yang bisa memberikan pernyataan itu adalah mungkin kebakaran atau mungkin pencurian atau pembunuhan. Benar. Itu ada ya jam-jam sekian pun dini hari kalau memang itu harus deadline, artinya deadline istilahnya untuk cetak, ya sah-sah aja karena itu peristiwa gitu. Ini yang memang disebut sebagai keprofesionalan seorang wartawan iyalah. Mbak Be ya? Ya artinya kita harus profesional bekerja dan kita juga harus ingat waktu. Benar dan sekali. semalam sebenarnya pertemuan itu sangat bagus. Artinya apa yang diinisiasi oleh Kadiskominfo itu sangat bagus, tapi ya ada tapinya. Kadiskominfo nggak mempersiapkan itu dengan masak-masak, artinya dengan matang gitu. Ya, kita kan sudah semalam kita secara guyon kita bilang, saya bilang kan tenang. Habis selesai ini pasti adanya artinya buat oleh-oleh gitu ya kan. Tapi memang ada oleh-oleh nasi kotak. Ya kan? Dari panorama pemirsa nasi kotak. Dari panorama. Tapi kalau untuk cerita ya materi biasalah, yang biasa ya I don't know lah kan gitu. Tapi sebagai wartawan yang profesional tentunya ini udah hal yang luar biasa ya Mbak Be ya. Iya luar biasa. Artinya keberanian daripada Ibu Wakil Wali Kota lah untuk menggelar seperti sekali. kegiatan itu gitu. Benar sekali, jangan melulu apa-apa bicara tentang money. Iya, gitu ya. iya. Kita artinya kita sikapin dulu pertemuan itu. Benar sekali, pemirsa. Pertemuan itu untuk silaturahmi itu suatu terobosan yang dilakukan oleh Ibu Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Susanti, dan sekarang telah ada artinya surat untuk menjadi PLT Wali Kota. Itu cukup luar biasa. Tapi Bu, kita harapkan kepada OPD terkait agar dipersiapkan lah. Artinya kita ini media ini manusia juga apa Bu Wali. Karena kenapa saya bilang wartawan juga manusia? Ya paling tidak kemarin waktu digelar acara mereka udah ada gitu, ada artinya sebagai buat tangan paling tidak bisa buat beli cabai, buat beli bawang, beli kan minyak gitu. goreng Be. Beli minyak goreng. Ibu Santi ya kan. Minyak goreng juga perlu dibahas mungkin ya Be ya. Beli minyak goreng mungkin ya. Salah satunya itu Mbak Ezra. Iya ya. Jadi kita semalam itu pertemuan itu sangat luar biasa. Artinya kita sangat mengapresiasi. Makanya kenapa saya semalam itu buat canda agar kawan-kawan yang hadir nggak ketat gitu, mukanya nggak ketat ya kan gitu. Dan itu saya sengaja, artinya saya sengaja seperti itu sehingga suasana cair. Dan Mbak Ezra lihat aja Ibu Wali ketawa teke-teke ya kan. Artinya ternyata tanggapan Bu Wakil Wali Kota atau sekarang menjadi PLT Wali Kota positif ya, ternyata wartawan juga mau diajak bercanda. Ya benar Bu, karena kami juga manusia gitu. Mungkin itu Mbak Ezra. Benar. Oke Mbak Be, mengenai Mbak Be terkenal dengan slogan yang sangat luar biasa loh pemirsa, 7 inspirasi untuk anak negeri. Yang belakangan ini Mbak Be lebih sering menguak di Kabupaten Simalungun ya Be. Apa kira-kira yang kalau untuk di Siantar Be? 7 inspirasi untuk anak negeri. Kalau untuk di Siantar sebenarnya banyak Mbak Ezra.
Kita aja yang belum secara detail Oke. kita explore. Kalau yang menariknya apa kira-kira, Be? Yang menariknya, Siantar ini kan Siantar kota sedang yang beberapa kali mendapat adipura Benar. dan predikat ketertiban lalu lintas dan predikat menyandang kota toleransi. Artinya Siantar ini sungguh sangat luar biasa. Benar. Kalau itu dilakukan penataan, kulinernya pemirsa Siantar luar biasa. Luar biasa banget Kopi, pemirsa. kulinernya, apalagi lontong mie gomaknya, wah luar biasa. Retail modern juga sudah mulai bermunculan ya. Iya, Be, ya? artinya resto-resto juga, kafe-kafe kita sangat mendukung. Artinya pelaku-pelaku usaha UMKM ini mulai bergeliat di new normal ini. Tapi walaupun demikian kita tetap menjaga prokes, artinya protokol kesehatan. Apapun ceritanya, kita harus meningkatkan artinya sekali, pemirsa. imun tubuh. Maaf Bu. Batuk-batuk pemirsa. Jadi yang pastinya gini, tujuh inspirasi itu adalah roh daripada liputan-liputan Mona Lisa TV. Kenapa saya bilang tujuh inspirasi untuk anak negeri? Di sini sudah lengkap. Kesehatan, pendidikan, ya kan? Pertanian, perkebunan. Yang pastinya kalau dia traveling pasti ada kulinernya. Benar. Ya kan? UMKM lagi ya, Be ya? Setelah ada UMKM. kulinernya pasti ada UMKM-nya. Benar sekali. Ini Luar biasa. semua menjadi satu kesatuan bagaimana ya kan kota pematang Siantar ini yang notabene-nya menjadi kota persinggahan ini bisa bisa menjadi kota singgah beneran. Benar. Kenapa saya bilang gitu? Bentar lagi jalan tol Siantar Perapat akan selesai. Kalau Siantar tidak berbenah, artinya dengan kepemimpinan Ibu Dr. Susanti Dewayani tidak langsung tanggap dengan kondisi ini, tinggal Bu. Kita ingatkan juga kepada Bu Wali Kota. Kenapa saya ingatkan? Masa jabatan Ibu cuma hanya 3 tahun, itu pun nggak sampai. Ini harus kerja keras, harus memiliki Full time ya, Be, ya? Ya, harus memiliki kabinet yang benar-benar luar biasa, yang sinergi. mampu mendukung kinerja dari Ibu Wakil Wali Kota. Tapi kita sangat sayangkan Mbak Ejra. Iya, Mbak. Semalam kan ada juga teman juga pada saat acara Iya. itu menanyakan tentang pelantikan 11 kepala OPD. Benar. Cuman yang jadi persoalan buat pemirsa, yang menjadi persoalan adalah yang PLT itu menjabat kembali double jabatan pemirsa. Ini yang kita sesalkan. Kenapa harus yang toh juga yang diganti itu adalah PLT, tapi kenapa harus rangkap jabatan? Ini kan menjadi suatu pertanyaan. Atau mungkin ada unsur tanda kutip dendam pada saat kepemimpinan terdahulu ini kita Nggak tahu juga ya, Be ya? I don't know lah ya, artinya You don't know. I don't know. Tapi itu menjadi bagian daripada Jadi PR juga bagi pemerintah baru ini ya, Be ya? Artinya itu yang dilakukan terobosan itu yang membuat pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan di media, kok seperti itu? Sementara ada nama yang sudah menjabat, ya kan, double job lagi. Ini kan sangat merugikan. Kalau semalam Ibu Susanti membilang bahwasanya itu sebagai percepatan untuk membantu kinerja dia, saya pikir itu sangat nggak masuk di akal. Ini 11 pejabat baru yang tadi Babe sebutkan, apakah Babe mengetahuinya atau mengenalnya, Be? Bisa diceritakan dan apa jabatan mereka? Gini Mbak Ijra, kalau pejabat-pejabat di Pemko Pematang Siantar ini kita rata-rata kenal. Dan yang paling luar biasanya di sini adalah Kusdianto SH. Saya tahu persis Kusdianto ini siapa orangnya. Dulu pernah dia menjabat sebagai sekda katanya di Papua ya. Itu katanya ya. Tapi kebenarannya saya nggak pernah cari tahu. Tapi karena udah di sini ya artinya kita juga welcome aja. Mantan pejabat sekda di Papua atau apa kita nggak urus lah.
Artinya yang jadi persoalan gini, Mbak Ijra. Iya. Ini kan dinas pendidikan ini kan dinas yang penting gitu. Benar sekali. Dinas yang sangat urgen. Apalagi di era Iya. pandemi ini ya, Pak, Iya, ya. artinya dinas yang sangat urgen. Benar. Terus Kusdianto ini apa basicnya kok bisa mendudukin jabatan kepala dinas pendidikan? Ini kan sangat luar biasa gitu. Menjadi pertanyaan besar ya, Pak, ya. Iya, jadi pertanyaan. Makanya kita minta kepada Bu Wali Kota agar mengkaji ulang lah. Dan melek juga iya, ya, Be, terhadap jangan. latar belakang daripada Artinya pejabat silakan kalau mau apa itu hak ibu sebagai wali kota. Tapi Iya, apa ya, Be? tapi harus disesuaikan. Benar Disesuaikan jabatan yang layak, yang cocok gitu. Apalagi departemen yang dijabati ini bukan main-main seperti kata Babe tadi, sangat Iya. urgent dan penting untuk masa depan negara tentunya. Iya, Lalu siapa artinya- lagi, Be? Ya, di sini juga ada Ali Akbar, ya kan? Iya. Terus Henry Okstarizal. Ya, rata-rata saya kenal ini orangnya. Cuman kan yang jadi persoalan, mereka ini kan rata-rata sudah definitif. Tapi kenapa harus menjabat di suatu jabatan lagi gitu? Ini kan mubazir gitu ya. Ini kan mubazir. Artinya kalau bicara tentang percepatan untuk membenahi Kota Pematang Siantar, Ini aku adalah pikir cara mohon yang salah maaf ya, Be? Bu Wali Kota, mohon maaf ini tidak tepat. Apa yang Ibu sampaikan itu tidak tepat. Dan itu yang menjadi pertanyaan dari semalam, karena momen acara semalam silaturahmi bukan diskusi seperti kita Yang saat sekarang ini. Ya, kita hanya guyon-guyon aja gitu. Tapi itu menjadi catatan penting buat kita. Seperti itu Mbak Ijra. Itu ya, Pak ya. Iya. Babe. Cuman kan di sini kan juga macam ini perdamaian ini. Perdamaian ini definitif di asisten. Kenapa harus menjabat lagi? Kan ini kan jadi persoalan juga. Pernah juga jadi PLT Dinas Perhubungan ya, Be? Iya, Perdamaian Sulawesi. sekarang ini kan jadi PLT Dinas Perhubungan. Toh kalau memang mau mencari orang-orang yang memang punya kapasitas, punya kemampuan, banyak kok di Siantar ini yang mampu, Ibu Wali Kota. Artinya tolonglah jangan ini menjadi carut marut. Benar. Sehingga Ibu hanya berkutat di dalam persoalan kabinet-kabinet yang seharusnya bukan Ibu lagi yang mengerjakan itu. Artinya bukan harus saat ini, tapi bagaimana PR-PR yang ditinggalkan oleh pejabat yang terdahulu ini harus Ibu kuasain. Dan yang paling fatal apa Mbak itu, Be? Ijra, yaitu Stadion Benar sekali, Martoba. Be. Benar. Dan Stadion Martoba itu Ibu berangkatlah Bu, kami sudah melakukan liputannya. Iya. Ibu cek di Stadion Martoba itu puluhan miliar anggaran itu sekarang Terbengkalai. bangunan itu Bu. Jadi Ibu juga harus melakukan sidak ke sana. Kalau memang siapa yang bertanggung jawab ya penjarakan aja Bu, laporkan aja. Benar sekali. Iya, kejam aja terhadap OPD ini. Oke, baik. Karena- Inilah yang memang iya. dibutuhkan ya, Be. Sikap visioner tegas untuk Siantar bangkit, untuk- Siantar maju. iya. Benar. Kalau itu nggak dilakukan sama aja Mbak Ijra. Artinya kita akan sama. 3 kali atau 4 kali kita pemilihan langsung ini, kepala daerahnya belum ada yang visioner. Semua rata-rata persoalan. Kalau nggak mati masuk penjara. Seperti itu. Benar sekali. Namun memang Mbak kita menaruh harap besar kepada Dr. Susanti Dewayani agar menjadi pemimpin yang visioner untuk Kota Pematang Siantar ya, Be ya. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Artinya kita juga banyak hal yang harus dikerjakan Ibu Wali Kota saat ini, Mbak Ijra. Iya. Banyak yang harus dikerjakan. Penataan tata ruang, bagaimana pemerintah kota memiliki kota baru. Itu lahan 375 atau lahan yang bekas daripada XPTPN 3 itu sekarang mulai digarapin orang dan itu akan menjadi persoalan baru. Itu satu. Ya, Terus apa, Pak? bagaimana pengembangan lain, penataan parkir amburadul, semua di tempat-tempat jadi tempat parkir. Banyak juga pungli nih, Be. Iya, artinya kita mau bertanya juga persoalan parkir ini apakah itu disetor atau tidak. Itu jangan nanti parkir begitu dibuka RDP hasil daripada distribusi parkir
persoalan. Ya jangan dari restribusi parkir ini membuat orang-orang baru untuk masuk di penjara lagi gitu. Benar sekali pemirsa. Kita berharap ini janganlah itu terjadi lagi. Jadi sehingga bagaimana artinya penataan kota itu dapat betul apa? Persoalan sampah juga menjadi persoalan utama Iya, Be. di Kota Pematang Siantar ini. Terus persoalan trotoar yang saat ini trotoar itu Hak pengguna jalan jadi teralih ya, Be, dirampok ya. oleh pedagang kaki lima, oleh pemilik toko. Yang paling fatalnya ini sebagai laporan juga untuk Bu Wali Kota Mbak Ejra. Apa itu, Be? Kenapa saya bilang sebagai laporan? Iya. Mereka sekarang para pengusaha-pengusaha ini bisa membuka full artinya stasiun bus di tengah kota, terus membuka bengkel di tengah kota. Mereka nggak punya workshop, mereka gunakan jalan umum untuk berbengkel. Ini kan menjadi apa? Menjadi persoalan-persoalan yang harus segera ditertibkan oleh Ibu Wali Kota. Berarti sudah kelewatan batas Iya, ya, Be, ya? Ini artinya yang perlu menjadi inilah PR ini ya. penting sekali. Nanti kalau kita kasar, kita sebagai rakyat awam, kita bilang nggak ada pun wali kota, jalannya Kota Pematang Siantar ini, Mbak Isra. Kita juga Iya. tetap profesional ya, Be, ya? Ya, tapi kita kan berharap ketika ada pemimpin, kita harus tunduk kepada pemimpin tersebut. Kenapa? Karena pemimpinlah yang menciptakan undang-undang dan peraturan daerah sehingga kita turut. Kalau kita tidak mentaatin, loh, tinggal aja lah kita di hutan. Akhirnya seperti inilah kondisinya. Oke. Seperti itu, Mbak Ijra. Itulah mungkin yang maksud Babe yang bermuara kepada Dr. Susanti Dewayani harus berani mengambil kebijakan. Benar begitu, Be? Iya, artinya Ibu Wali Kota harus berani mengambil kebijakan. harus berani, Oke. jangan dengar bisikan-bisikan yang tidak masuk di akal. Jangan nanti bisikan untuk pergantian pejabat. Banyak calo-calo yang berkeliaran di lingkungan oleh Ibu Wali Kota. Ini yang perlu disikapi pemirsa. Ini akan banyak orang-orang yang merasa berjasa, merasa punya andil, akhirnya membawa Ibu Wali Kota ke jeruji besi. Benar. Persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota yaitu persoalan jabatan, persoalan KW. Tahu KW? Apa tuh, Be? Kewajiban untuk mengambil proyek. Ini menjadi persoalan genting juga ya, Be, ya? Iya. Dan Benar sekali. banyak kepala daerah yang ditangkap gara-gara mengambil uang dari para pengusaha sehingga dipantau oleh KPK, akhirnya OTT lah dia. Jangan kayak Bupati Langkat ya, Be? Bupati Langkat. Jadi pelajaran juga buat terus kita. wali kota Berkaca Tanjung Bali. dari situ. Banyak kalau untuk di Sumatera Utara dengan hal-hal seperti itu. Artinya kasus-kasusnya sama semua. Oke. Kasus-kasusnya sama. Kita berharap untuk ke depan Ibu Susanti juga harus artinya jangan dengar omongan orang. Tapi bagaimana Ibu sebagai kepala daerah mampu menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di Kota Pematang Siantar. Oke, baik. Itu harapan kita. Dalam hal ini, para insan pers di Pematang Siantar siap membantu kinerja untuk mewujudkan visi daripada pasangan Asner dan Susanti. Pasti, ya, Be, ya? Iya, pasti. Pasti tujuannya untuk visioneritas, pemirsa Ya, tentunya. yang pasti seperti Oke. itu, sesuai dengan slogan mereka. Benar. Pasti. Pasti. Jangan sembarangan. Pasti itu sebenarnya kalau menurut kita di agama Muslim itu hanya milik yang Maha Kuasa, pasti. Ya kan? Kita Jadi kalau dalam paham duniawi ya tetap ada koridornya itu ya. ada aturannya. Oke. Karena pasti itu kita nggak bisa bilang pasti gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Tapi salah bagaimana? juga. Makanya kita tuntut kalau memang pasti itu Ibu berani membangun Kota Pematang Siantar ini menjadi kota pendidikan, upayakan Siantar punya universitas negeri. Amin. Itu yang Oke. harus menjadi program unggulan daripada Ibu Wali Kota. Benar Seperti sekali, itu, Be. Mbak Ijra. Benar sekali pemirsa. Luar biasa apresiasi dan tanggapan, saran-saran yang luar biasa dari Babe ya pemirsa. Babe nih pemirsa bukan main-main.
Lalu Be, kira-kira kalau pesan untuk anak muda Be, terkhususnya di Siantar apa kira-kira Be? Ya kalau anak muda kita juga tahu kan perlu sekarang anak berperan muda ini penting. kan banyak yang lepas kontrol. Iya. Lepas kontrol sehingga larinya ke narkoba. Pemerintahan yang baru ini harus mempunyai suatu lembaga pelatihan. Benar sekali Be, setuju. Mempunyai lembaga pelatihan yang bisa menciptakan remaja-remaja yang putus sekolah, yang tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, dibina, membuat suatu pelatihan, mungkin pembuatan souvenir, mungkin pembuatan artinya UMKM seperti oleh-oleh atau apa Di sini segala juga perlu macamnya. peningkatan Iya, SDM perlu ya, Be. peningkatan SDM. Benar sekali. Artinya inilah salah satu yang dituntut oleh masyarakat yang pada saat itu memilih sekali, Be. beliau. Benar sekali Be. Artinya harapan itu yang ditunggu-tunggu masyarakat Kota Pematang Siantar. Dan nggak jarang juga Be, kalau kita ke lapangan Merdeka, kita ke depan Indomaret, itu anak-anak muda ngamen. Iya. Ada juga tindak kekerasan kalau nggak dikasih sedekah seperti Artinya itu perlu itu kan dihindari artinya juga kan gini, dari Mbak Izra, pelajaran. itu kan artinya gini. Kalau itu dibina, Iya. ya kan, artinya ada lembaga yang membina itu, artinya mereka bisa Benar sekali. menyalurkan apa namanya skill mereka Benar. dalam berolah vokal gitu, Benar. bermain musik, sehingga ada kok macam yang di Jakarta di TV-TV nasional Be. itu Ekspator atau Indonesia Idol, mereka bisa ke sana. Bisa ya aja kan? nanti Siantar menjadi penyumbang para bakat Iya, ya, Be. musisi-musisi handal. handal. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya, makanya kita kan butuh pembinaan. Benar. Artinya dinas sosial yang menggawangin itu ya harus bekerja lah. Berkolaborasi, sinergitas. Jangan duduk di balik meja seperti ini menunggu laporan-laporan mereka baru berangkat gitu. Benar. Harus proaktif lah bagaimana menyikapin kondisi yang ada. Oke. Karena kalau itu nggak disikapin itu akan lapangan Merdeka itu akan menjadi tempat mesum, tanda Benar kutip tempat sekali. mesum. Kenapa? Kita memberi kebebasan kepada kaula-kaula muda yang malam masuk ke dalam. Apalagi sekarang lampunya dimatiin kalau malam. Ini kan menyumbang artinya menjadi pemicu untuk Hal-hal negatif ya, Be, ya? Iya. Berarti peran Satpol PP Satpol juga PP juga sangat harus ditingkatkan. ditingkatkan dalam hal ini. Harus ditingkatkan. Oke. Artinya stakeholder. Seluruh dinas harus memang benar-benar berkolaborasi. Iyalah, Be. artinya stakeholder Oke. yang ada di Kota Pematang Benar sekali. Siantar ini harus bersinergi Benar. sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif, nyaman. Benar. Luar biasa Mbak Ezra, Siantar ini luar biasa. Luar biasa Mas Siantar. Walaupun kota kecil ya, Be, ya. Udaranya sejuk. Kulinernya Tinggal- murah-murah aduh. pemirsa. Luar biasa, Luar apalagi biasa. kulinernya. Kita punya uang 5.000 udah bisa makan satu hari. Benar. Bayangin, coba. Kalau coba Benar, di Be, daerah benar, Be. di daerah lain, Pesan uang bertebaran 5.000, di mana-mana. aduh, uang 5.000 nggak ada Iya, papanya. benar. Tapi di Siantar ini uang 5.000 bisa beli nasi campur. Perut kenyang Perut pemirsa. kenyang. Kan seperti itu. Artinya Oke. seperti itu Mbak Ezra. Pemirsa, saya juga merasa terharu ya pemirsa sebagai kaula muda juga. Benar kata Babe, kita memang mari mendukung pemerintah yang baru untuk terwujudnya Siantar yang kondusif, humanitas, sopan dan santun. Banyak potensi-potensi di Pematang Siantar ini yang sebenarnya kita tidak ketahui, tidak melek ya Be ya, Iya. begitu. Sebenarnya kita harus ketahui Tapi itu. sekarang Mbak Ezra, Iya, Pak Be. semua kota udah menerapkan 3S. Senyum, sapa, salam. Benar sekali Be. Artinya apa? Ketika kita ketemu dengan orang lain kita sapa. Ya, artinya jumpa dengan orang lain kita senyum. Ya kan? Artinya kalau itu memang kerabat kita ya kita salam. Etika, kearifan lokal itu Juga perlu ditingkatkan ya, perlu Be. ditingkatkan. Siantar luar biasa. Luar Siantar biasa, Siantar. apabila Ibu Susanti mau cerewet ini Cerewet pemirsa saja. ya, mau cerewet, Siantar bakal maju. Itu Mbak Ezra. Itu ya Be ya. Iya. Oke baik pemirsa, begitulah bincang hangat yang sangat memotivasi kita semuanya ya pemirsa, terkhusus untuk aura-aura kepemimpinan baru ini. Benar sekali yang disebutkan Babe, Siantar itu memang sangat potensial dan sangat luar biasa tentunya.
Dan kita berharap semoga pemimpin yang baru Dr. Susanti Dewayani menjadi pemimpin yang benar-benar tegas dan berani mengambil kebijakan. Oke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.